Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekali lagi, beda antara qadim dan baharu. Ini bisa kita lihat jelas pada cerita yang disampaikan Nabi saat Mi'raj sampai pada Sidratul Muntaha, yang di situ ya beliau ketemu dengan pohon ya, ini kias semua ya, yang daun pohon itu di tiap daun cabangnya itu adalah cabang-cabang dari seluruh ilmu pengetahuan. Di atas pohon itu sudah qadim. Nah, inilah gambaran ya, batas antara qadim dengan baharu. Baharu ini adalah menjadi ternama, tersifat, dan terafal. Nur qadim ya, turun ke dunia baharu menjadi ilmu matematika, ilmu fisika, ilmu kimia, menjadi wujud, menjadi rupa, menjadi sifat, menjadi macam-macam yang telah teridentifikasi oleh baharu manusia. Sekali lagi menjadi bernama, bersifat, dan berafal yang terbaca oleh manusia baharu. Di atas itu sudah qadim, biasanya berupa nur ya, tidak terukur, tidak terbayang, tidak tergambarkan, tidak terdeskripsi, tidak terdefinisi ya. Itu batasnya. Nah, sama halnya demikian, seluruh rasul itu downloadnya dari Allah itu qadim. Kitabnya kitab qadim ya, melalui jalan qadim, Tuhannya Tuhan qadim, malaikatnya malaikat dan sebagainya ya, itu downloadnya oleh dirinya ya, qadim, bukan baharu. Karena baharu masuk alam qadim itu akan musnah, terbakar, ini kias ya, alias mati. Manusia yang baru masuk alam qadim, masuk dimensi qadim, masuk akhirat, mati. Demikian ya. Nah, tadi itu batasnya ya. Dan download semua yang dari Allah, Rahman Rahimnya, rahmatnya, ridhonya, karunianya ya, rezekinya, semuanya download dari Allah yang Maha Qadim itu dengan qadim dan dengan diri yang qadim. Itu clear, nggak bisa dibantah. Nah, tadi sudah kami terangkan batasnya ya, antara qadim dan baharu ya, menjadi ternamai, tersifati, dan terafali. Nah, demikian juga agama. Agama yang di atas Sidratul Muntaha itu qadim, variabel-variabelnya qadim semua. Tapi agama yang di bawah Sidratul Muntaha itu baharu, variabel-variabelnya baharu semua. Nah, rukun iman ini agar kita masuk ke dimensi qadim, jalannya harus qadim. Rukun iman kepada Tuhan, iman kepada kitab, rasul, malaikat, ini qadim semua, nggak ada namanya, nggak ada apa-apanya ya. Nah, tetapi ketika turun ke dimensi baru, ke dunia di bawah Sidratul Muntaha, menjadi ternamai, tersifati, terafali ya. Disinilah yang banyak menjadi berselisih, berpecah-pecah. Kalau qadim semuanya itu juga, Tuhannya ya sama, agama tauhid ya sama, rasulnya ya sama, kitabnya ya sama, malaikatnya sama, hari akhirnya sama ya. Qadimnya menjadi baharu, menjadi berbeda-beda dan sebagainya, itu setelah turun di bawahnya Sidratul Muntaha.
agama menjadi banyak nama, banyak syariat, beda zaman, beda rasul, beda kitab. Itu barunya. Tetapi agama kodimnya semua sama, downloadnya cara semuanya sama sistemnya ya. Yang itu kami sebut metodologi agama yang sudah kami terangkan di banyak sesi ya. Nah, berarti kelar-kelir pendapat, sudut pandang, perspektif, interpretatif, subjektif, relatif itu baru. Nah, Islam saja terpecah menjadi banyak golongan ya. Yang kata Nabi ada 73 golongan. Itu barunya. Kodimnya sama semua. Jangankan sama-sama Islam. Islam dengan agama-agama yang lain, kodimnya sama. Ya. Itu ada di rukun iman adalah kodimnya semua sama ya. Kitab-kitab dahulu, rasul-rasul dahulu dan sebagainya. Nah, ini yang menjadi banyak ya. Banyak organisasi ya. Ada misalkan kolor hijau, ada kolor biru. Iya, ada mazhab ini, ada mazhab itu, mazhab ini, mazhab itu. Padahal downloadnya, kodenya semuanya sama. Ilmu pengetahuan ada banyak, ada fisika, kimia, matematika ya. Itu apa-apa yang telah ternamakan, tersifatkan, dan terafalkan pada perspektif manusia di dunia yang baru. Nah, itulah gambarannya. Kenapa kemudian agama menjadi banyak? Ya karena itu, terpecah-pecah pada pandangan barunya. Kenapa Tuhan menjadi seolah-olah bernama banyak? Karena itu. Kitab menjadi seolah-olah banyak. Karena itu rasul menjadi banyak namanya, dan karena itu pandangan perspektif barunya. Makanya yang menyatukan seluruh perbedaan perbedaan baru adalah yang membawa metodologi kodim. Kalau semua yang telah bercerai-berai, terpecah-pecah ini bisa tersambung dengan saluran kodim, semua akan disatukan kembali sebagaimana Quran. Kemudian kami menyatukan hatimu dan kemudian kalian menjadi saudara. Yang tadinya kalian berselisih, berkelompok-kelompok pecah ya, dan masing-masing kelompok membanggakan kelompoknya sendiri. Islam yang membanggakan kelompoknya, Nasrani membanggakan kelompoknya, Yahudi membanggakan kelompoknya, NU membanggakan kelompoknya, Muhammadiyah juga membanggakan kelompoknya, tarekat ini membanggakan kelompoknya, tarekat itu yang membanggakan kelompoknya. Itu pandangan-pandangan barunya. Nah, kalau orang itu downloadnya dari kodimnya, nggak akan terpecah-pecah karena dia akan memandang dari perspektif kodim. Tapi kalau orang itu tidak pernah download kodimnya, maka dia tidak memandang dari atas, dari dimensi lebih tinggi, dari top down ya, maka memandangnya dari bawah atau bottom up. Akhirnya terkotak-kotak dengan status quo, merasa benar. Maka sebetulnya siapapun yang merasa benar dengan perspektif barunya, pasti itu yang salah. Karena apa? Baru itu pasti akan rusak. Itu hukumnya begitu. Yang bernama, yang bersifat, yang berafal, itu perspektif baru dan itu wajib akan rusak. Manusia baru rusak, ilmu baru rusak, pandangan baru rusak, alam baru aja rusak ya. Guru baru juga rusak, guru barunya. Maka carilah guru kodim, alam kodim, Tuhan kodim, rasul kodim, kitab kodim, jalan kodim, diri kodim. Itu yang tidak akan pernah rusak. Nah, demikian juga ya, kita jangan sampai terjebak pada sudut pandang baru, pasti akan rusak. Beda kepala sudah beda, nggak akan sama. Tapi kalau kita naik ke dimensi kodim, ya, tidak ada yang baru di situ ya. Karena apa? Masih berupa kodim, ya.
Di atasnya Sidratul Muntaha itu qadim ya, di bawah Sidratul Muntaha itu baru. Nah, demikian yang bisa kami sampaikan. Akhirnya agama menjadi banyak ya. Siapapun yang membanggakan status quo-nya, perspektif barunya, itu rusak. Makanya agama tauhid adalah agama yang satu, dan aku adalah Tuhan yang satu. Jangan beda-bedakan Rasul. Nah, kemudian ayat 2 dan 3, Rasul membacakan lembaran-lembaran suci yang di dalamnya terdapat kitab-kitab yang lurus dan benar, tidak tersentuh di Quran qadim kecuali oleh hamba yang ruhnya disucikan. Makanya saudara-saudaraku semua, yang Hindu, yang Buddha, yang ada kepercayaan, yang kejawen, yang Konghucu, yang Nasrani, yang Islam, naiklah ke dimensi yang lebih tinggi, yaitu qadim. Harus download yang dari yang Mahakudim ya. Jangan berhenti di barunya, karena pandangan baru itu wajib musnah karena sifat baru ya. Demikian yang bisa kami sampaikan. Kita saudara ya, kalau ketemu qadimnya ya, tapi akan menjadi musuh perdebatan rasa merasa kalau sebatas pandangan barunya. Jangan merasa, jangan baru ya, maka harus naik lagi. Carilah metodologi agama yang kita bisa masuk ke dimensi ilmu qadim, alam qadim, diri qadim, Tuhan qadim, kitab qadim, Rasul qadim, melalui metodologi qadim. Wasilah antara kita dan Allah itu ada hubungan melalui tali qadim, melalui nur qadim, Rasul qadim. Demikian yang bisa kami sampaikan. Salam taklim marifat, persaudaraan semua agama-agama baru, tarekat-tarekat baru ya. Kita agama qadimnya sama, tarekat qadimnya sama ya. Kita adalah satu saudara, karena kita diciptakan dari jiwa yang satu. Silakan dibaca di dalam Quran ya. Ilahi anta maksudi waridho kamatlubi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.